la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita belajar fikih dengan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana di malam hari ini kita akan masuk di bab solatnya musafir. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan bab solat al-marid, solatnya orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, babu solatil musafir, bab solatnya orang yang sedang melakukan perjalanan. Kata beliau rahimahullah, wa idza kanat masafatu safarihi sittata asyra farsakhon wa hiya masiratu yaumaini qasidaini wa kana mubahan falahu qasru rubaiyah khassa. Ini pernyataan awal terkait dengan hukum solatnya musafir. Belum membicarakannya dulu, jarak tempuhnya berapa. Baru nanti kita boleh solat jamak qasar. Kata beliau, jika jarak safarnya 16 farsakh, yaitu kalau ditakdir dengan hari, 2 hari perjalanan, pertengahan, tidak cepat, tidak juga lambat, dan safarnya safar mubah, maka boleh dia mengqasar solat yang 4 rakaat secara khusus. Ini menjelaskan jarak dan syarat baru boleh jamak qasar. Kata beliau, kalau safarnya jarak tempuhnya adalah 16 farsakh. Ini istilah terkait dengan jarak. Kita harus tahu berapa itu nilainya 16 farsakh. 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Ini berarti nanti 3 mil kali 16 farsakh. Iya. Terus 1 mil itu kalau di meter, kita sekarang kan tidak pakai mil, tidak pakai farsakh. Kita langsung sekarang kilometer. Sekarang 1 mil itu kalau di meter, diukur dengan meter, itu 1670 meter. 1 mil. 1670 meter. Itu 1 mil. Kita kali 3. Karena 1 farsakh 3 mil. Kita kali 3. Berarti 1 farsakh itu kan 1 kilo berapa meter? Kan 1000. Berarti 1 mil. 1 mil ini berarti 1 kilo lebih. 1,5 kilo lebih. Itu 1 mil. Berarti 1 farsakh kalau di kilo berarti 1 farsakh. Kan dia 3 mil.
Kalau kita hitung tadi 1 mil 1670 kilo, 70 meter, berarti 1 parsah yaitu 3 mil, berarti sekitar kalau dikilokan jaraknya kilometer berarti 5 kilo. Sekitar 5 kilometer. 1 parsah. Kita kali 16. Jadi 1 parsah 5 kilometer. Kali 16. Berarti berapa? Sekitar 80 kilometer. Di atas 70 hitungnya anak-anak. Di bawah hitungnya bapak-bapak lebih benar. Jadi ini hitungan per kilometer. Sekarang kita kan jaraknya pakai kilometer. Tidak sama dengan orang dulu. Pakai mil, pakai parsah. Ini sekarang lebih mundobit. Lebih jelas. Lebih jelas. Berarti ini tadi. Sekitar 80 kilometer jarak tempuhnya. Kata beliau, kalau jarak tempuhnya 80 kilometer. Yaitu kalau pejalan kaki 2 hari perjalanan. Karena 80 kilometer dulu ditempuh 2 hari. Dengan perjalanan ya kalau malam tidur, kalau siang jalan, kalau capek istirahat, itu maksudnya. Dulu ditempuh 2 hari. Dulu ditempuh 2 hari. Dan safarnya adalah safar mubah. Safar mubah. Sebelum kita bahas safar mubah, kita bahas dulu apakah ukuran tadi itu memang ada dalilnya atau tidak. Jarak tempuhnya 80 km. Yaitu 16 parsah. Para ulama rahimahumullah dalam pembahasan fikih, mereka sebenarnya berselisih pendapat. Apakah memang harus jarak tempuhnya 80 km baru kita boleh jamak qasar? Atau enggak harus? Mereka terbagi 2 pendapat. Apa yang disebutkan oleh penulis ini, jarak tempuh 80 km ini merupakan pendapat mayoritas. Dari ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, yang berpendapat seperti itu. Ya, demikian pula ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah, yaitu pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Ahmad. 3 ini. Iya, 3 ini karena 3 orang ini guru murid. Iya, kan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Sementara Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik dan ketemu dengan Imam Ahmad. Dia cuma tidak ketemu dengan Abu Hanifah. Cuman dia ketemu dengan muridnya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah lebih duluan. Dan meninggal. Jadi dia ketemu sama muridnya saja. Dia belajar pendapatnya Hanafiyah dari muridnya. Dari muridnya Abu Hanifah. Jadi 3 madhab ini mengatakan dengan jarak tadi 16 parsah. Yaitu 80 km. Ini mereka. Sementara ulama lain, bahkan sebagian orang Hanabilah sendiri seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, belum punya pendapat la hadda lis-safari bil masafah. Tidak ada batasan dengan jarak tadi. Tidak ada batasan dengan jarak tadi. Kenapa kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum punya alasan tahdid mengatakan batasannya sekian, itu butuh dalil. Kalau kita bilang 16 parsah sama sekarang dengan 80 km, apa dalil? Apa dalilnya? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang terang benderang yang mengatakan bahwa jarak sekian baru qasar. Tidak ada dalilnya. Iya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena tidak ada dalil, kita harus kembalikan ke urf. Kita harus kembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Kalau dia ke daerah situ, dia bilang safar atau tidak?
Ini kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil beliau adalah memang seperti itu. Al-'adah muhakkamah. Iya. Adat kebiasaan orang itu bisa dijadikan hukum kalau tidak ada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, sekarang memang tidak ada dalil. Sekarang memang tidak ada dalil. Pendapat Syekhul Islam ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena tidak ada dalil. Kita kembalikan ke kebiasaan orang. Iya. Dan memang pendapat ini punya sisi yang kuat, betul. Cuman Syekh bin Baz, demikian pula ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, mereka bilang lebih hati-hati kalau kita pakai pendapat mayoritas. Lebih hati-hati. Karena kan sebenarnya kita tidak ada perselisihan kalau di atas 80. Kalau sudah 81, 85 kilometer, tidak ada perselisihan. Atau kalau sudah 100 kilo, sudah tidak ada perselisihan. Yang kita perselisihkan sekarang adalah bagaimana kalau kita mau pergi safar ke daerah yang jaraknya kurang dari 80. Nah, ini berselisih. Kalau Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, tidak safar. Itu tidak berlaku jamak kosong. Tidak berlaku. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini juga yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia bilang berlaku kalau memang masyarakat bilang ke situ adalah safar. Ke situ adalah safar. Ini memang pendapat yang kembali ke urut kuat sekali. Susah ditolak. Karena kita bisa angkat ini kalau kita ada dalil. Nah, kita tidak punya dalil untuk mengangkat. Makanya Syekh bin Baz, demikian pula Lajnah Daimah, mereka memilih mimbabil ahwal, untuk hati-hatinya. Untuk hati-hatinya kita pakainya mayoritas. Karena kadang ada pendapat kita pilih karena lebih hati-hati. Karena lebih hati-hati. Jadi kalau kita jarak tempuhnya 80 kilo menuju 80 kilo ke sana, maka berlaku hukum jamak qasar saat kita berjalan. Saat kita berjalan. Dan mulai berlakunya ketika kita sudah melewati rumah penduduk di daerah kita. Tidak harus kita sampai ke sana dulu baru jamak qasar, rendah. Kalau tempuhnya segitu, maka bisa orang Makassar sudah masuk Maros, sudah bisa. Sudah masuk Goa, sudah bisa jamak qasar kalau masuk waktu. Tapi belum katakan wakana mubahan, safarnya safar mubah, bukan safar maksiat. Walaupun kita kalau bicara orang maksiat, kadang orang ya kalau safar maksiat biasa memang nggak sholat. Kan maksudnya, tapi ini pembicaraan karena memang di sana ada ulama juga mengatakan, ya biasanya orang maksiatnya bagaimanapun dia masih ingat Allah. Ya kan? Dia memang saat berzina tidak beriman. Hilang keimanannya atau kurang keimanannya. Tapi setelah itu dia kadang istighfar, akhirnya mau sholat. Iya. Ini dijaga ini. Maka mereka bilang safarnya mubah. Cuman syarat ini dibantah oleh ulama lain. Tidak ada persyaratan seperti itu. Karena memang dalam Al-Quran dia cuma mengatakan kalau kalian safar. Tidak dirinci kalau taat atau mubah baru boleh. Kalau maksiat tidak boleh. Tidak ada. Karena tidak ada rinciannya. Kata mereka tidak dipersyaratkan harus safarnya mubah. Boleh walaupun safarnya safar maksiat. Berlaku juga jamak qasar. Berlaku juga jamak qasar. Ini yang disebutkan. Dan ini pendapat insya Allah ya, adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sebelumnya ini yang dipegang dalam madhab ya, Al-Hanafiyah. Mereka lebih pegang lebih umum. Bahwa walaupun safarnya maksiat tetap berlaku karena dia safar. Karena dia safar. Ini lebih kuat karena tidak ada dalil yang mengatakan harus safar mubah. Baru boleh jamak qasar. Kemudian kata beliau falahu qasru rubaiyah qasar.
boleh baginya untuk mengqasar solat yang 4 rakaat saja. Berarti yang dia qasar adalah 3 solat. Zuhur, asar, sama isya. Karena hanya yang 4 rakaat yang diqasar. Yang 4 rakaat yang diqasar. Ya, adapun yang 2 rakaat seperti subuh atau yang 3 rakaat seperti maghrib tidak diqasar. Jamak saja kalau maghrib. Subuh tidak ada jamak memang. Karena dia waktunya terpisah dari yang lain. Ini yang belum katakan ini tentunya tidak ada silang pendapat. Bahkan ini adalah asal. Ini adalah asal. Asal daripada sholat itu sebenarnya awal turunnya 2 rakaat saja. Setelah itu ditambah saat mungkin. Ditambah saat mungkin ketika sholat zuhur dan asar serta isya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, furidatis shalah rakaatain. Salat itu awal diwajibkannya 2 rakaat. Serba 2 rakaat semuanya. Semuanya 2 rakaat. Maghrib 2, isya 2, seperti subuh 2, zuhur 2, asar 2. Itu awal. Summa hajarun Nabi. Kemudian Nabi berhijrah. Karena sholat kan diwajibkan di Makkah. Setelah 10 tahun Nabi berdakwah. Karena Nabi sholat di Makkah cuma 3 tahun. Sholat 5 waktu cuma 3 tahun. Karena Isra Mi'raj ketika belum menerima sholat itu sudah berdakwah 10 tahun. Baru turun kewajiban sholat. Maka belum sholat di Makkah 3 tahun. Di Makkah 3 tahun. Kata Aisyah, sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Serba 2 semuanya, 2 rakaat. Summa hajarun nabiyyu, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Fafuridot arba'an, maka diwajibkanlah 4. Wa turikat sholatus safari alal ula, kata Aisyah. Dan dibiarkan sholat safar di atas yang pertama. Jadi sholat safar tidak diubah. Jadi yang diubah ini saat apa? Mukim. Ketika kita tidak safar, maka ditambah. Zuhur ditambah lagi 2 rakaat jadi 4. Asar ditambah lagi 2 rakaat jadi 4. Isya ditambah lagi 2 rakaat menjadi 4. Maghrib ditambah 1 rakaat. Itu di mukim. Dan di safar kata Aisyah, wa turikat sholatus safari alal ula. Sementara sholat safar ditinggalkan seperti yang sebelumnya. Kecuali maghrib. Kecuali apa? Maghrib. Tetap 3. Di mukim ataupun safar. Berarti subuh tetap seperti sebelumnya. Zuhur berarti tetap 2. Asar berarti tetap 2. Saat safar. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini yang disepakati. Ini yang disepakati. Illa kecuali. Kan disyariatkan seperti itu. Jamak qasar. Karena itu asal memang. Kecuali. Ayyatamma bimukim. Kecuali dia bermakmum kepada mukim. Imamnya orang mukim. Bukan musafir. Datang dia masuk masjid. Dia mau bermakmum kepada orang mukim. Nah ini apa yang dilakukan nanti? Maka dia ikut mukim. Tidak boleh dia qasar. Kenapa? Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Itu dalilnya. Jadi walaupun kita musafir, kita makmum, maka kita harus ikut imam. Kita harus ikut imam. Tapi kalau kita yang imam, maka kita jamak qasar. Karena nanti akan ditegaskan. Ya hukum jamak qasar. Kalau musafir yang imam, mukim yang sempurnakan setelahnya. Dianggap dirinya apa? Masbuk. Tapi kalau kita makmum musafir, imam mukim, kita sempurnakan. Ikut imam. Ini yang pertama dikecualikan. Jadi asalnya 2 dia sholat, kecuali maghrib 3. Dan ini dikecualikan yang pertama. Kalau dia makmum ke mukim, sempurna.
Aulayan wil qasr, atau dia sholat dia tidak niat qasar. Dia tidak niat qasar. Ini yang dikecualikan kedua. Dia sholat musafir, dia musafir, tapi dia tidak niat qasar. Maka menurut beliau dia sholat secara sempurna. Secara sempurna. Dan ini diperselisihkan. Kalau pernyataan ini diperselisihkan. Kalau yang pertama disepakati. Yang kedua ini diperselisihkan. Kalau orang sholat, dia musafir, dia sholat tidak niat qasar. Apakah dia harus sholat 4 kalau zuhur? Atau boleh dia 2? Para ulama berselisih pendapat. Iya, berselisih pendapat dalam hal ini. Ya. Dan beliau pegang adalah dia sempurnakan. Karena amalan itu tergantung pada niat. Dan itu lebih bagus, lebih hati-hati. Karena memang Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita tidak niatkan, maka asalnya 4. Asalnya 4. Tapi pendapat yang mengatakan asalnya 4 ini dibantah oleh pendapat lain. Tidak. Kalau dia tidak niatkan, malah asalnya 2. Karena sholat kan asalnya memang berapa? 2. Cuman ditambah mungkin. Itu bantahannya. Cuman lebih hati-hati kalau kita tetap sempurna kalau tidak ada niat. Lebih hati-hati. Ini yang kedua dikecualikan. Kata belum berikutnya lagi. Au yansa sholata hadirin. Masya Allah, ini faedah. Atau dia lupa sholat waktu dia mukim. Kemudian dia sabar. Ini kadang terjadi. Iya, misal dia lupa sholat duhur. Atau dia lupa sholat asar. Kemudian dia safar. Saat sudah di safar baru dia ingat. Ternyata saya belum sholat duhur. Atau ternyata saya belum sholat asar. Baru dia ingat di safar. Maka sholatnya apa? Dia qasar atau sholatnya sempurna? Sempurna. Kenapa? Karena ini qada. Mengqada yang luput saat mukim. Ya, harus seperti saat mukim. Harus seperti saat mukim. Nah, ini kalau kejadian seperti itu. Dan seperti yang beliau katakan, betul adanya. Karena namanya qada itu harus sama dengan yang luput sebelumnya. Harus sama dengan ada. Harus sama dengan adaan. Makanya kata beliau rahimahullah, au yansa sholata hadar fayadkuruha fis safar. Dia lupa sholat mukim kemudian dia ingat di safar. Seperti yang saya katakan tadi. Au sholata safarin fayadkuruha fil hadar. Kebalikannya, ini aneh juga. Atau dia lupa sholat di safar. Jadi dia saat safar lupa misalnya sholat duhur. Dia ingat di mukim. Dia tidak ingat kecuali sudah sampai di rumah. Apa yang dia lakukan? Dia jamak qasar, dia qasar atau dia sempurna? Kata penulis, sempurna. Karena sudah hilang safarnya. Sudah hilang sebab safarnya. Dia kembalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama dia sempurna. Kalau ini harus sempurna juga. Walaupun tadinya sebenarnya dia kalau sholat di safar, jamak qasar. Tapi sekarang dia sudah kembali, maka sholat sempurna. Kalau ini, bentuknya ini diperselisihkan juga oleh ulama rahimahumullah. Kalau dia lupa di safar kemudian sudah kembali ke rumah, ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan dia lakukan jamak qasar. Seperti yang diwajibkan untuknya saat safar. Seperti yang diwajibkan untuknya saat safar. Ada juga mengatakan tidak. Sekarang sudah hilang sebab safarnya. Maka dia sholat sempurna. Dan paling hati-hatinya dia sholat sempurna. Paling hati-hatinya dia sholat sempurna. Makanya kata beliau fa'alaihil itmam. Maka wajib baginya sholat sempurna. Ini yang dikecualikan. Terus kata beliau berikutnya. Walil musafir ayyutim. Wal qasru afdol. Ini Masya Allah. Untuk orang yang sedang musafir. Itu boleh dia sholat sempurna. Boleh dia sholat sempurna. Artinya boleh dia sholat duhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Boleh. Tapi kata beliau wal qasru afdol. Kalau dia qasar lebih utama.
Kalau dia qasar lebih utama. Ini yang beliau katakan sini. Karena kenapa? Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan kenapa ini hukumnya boleh. Kita tidak katakan wajib. Jamak qasar kalau saat safar. Karena qasar ini kata para ulama rukhsah, keringanan. Sedekah dari Allah untuk kita saat safar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah." Ini jamak qasar saat safar. Itu sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada kalian. Maka terimalah sedekah itu. Jadi dianjurkan untuk terima. Iya, keringanan. Itu adalah keringanan. Dan juga Ibn Abbas radhiyallahu taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, beliau berkata, "Faradallahu shalah ala lisani nabiyikum fil hadar arba'an wa fis safar raka'atain wa fil khauf raka'ah." Allah mewajibkan salat terhadap lisan nabi kalian di saat hadir, saat mukim 4 rakaat, di saat safar 2 rakaat, dan saat takut 1 rakaat. Nanti akan ada sholat saat takut, insya Allah. Jadi maksudnya ini memang jelas bilang Allah mewajibkan seperti itu, maka dia lebih utama kita ambil. Lebih utama kita ambil. Bahkan para ulama kita rahimahumullah mengatakan sepantasnya sholatnya tidak sempurna. Sepantasnya. Iya, kalau tidak dikatakan wajib. Iya, tidak sepantasnya seorang yang safar dia sholat sempurna. Kecuali lagi bermakmum di mukim. Tapi pada dasarnya tidak sepantasnya dia sholat sempurna. Kenapa bisa? Kita bilang seperti ini. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersafar dengan banyak safar. Tidak pernah beliau sholat sempurna. Sampai kembali. Bahkan beliau safar ke Mekah. Yang sholat di Mekah lebih utama daripada di Madinah. Bersamaan dengan itu, beliau tidak pernah sholat sempurna. Beliau tidak pernah sholat sempurna. Selalu jamak, qasar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ipar dari Nabi kita, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Imam Muslim, dia bilang, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahullah." Saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safarnya. Saya menemani Rasulullah di safarnya. Ya, yaitu di Madinah ya. Dan ini kewajiban sholat di Madinah. Ya, di Makkah 3 tahun, kemudian Nabi safar hijrah ke Madinah. Ibnu Umar menemani Rasulullah SAW, maka Nabi katanya tidak pernah menambah melebihi 2 rakaat saat safar. Sampai Allah wafatkan. Jadi sampai Nabi usia 63 tahun, tidak pernah saat safar belum menambah 2 rakaat. Jadi selalu 2 zuhur, 2 asar, 2 isya. Itu Nabi SAW. Kata beliau, sampai wafat. Sampai wafat. Yaitu di tahun, berarti ini sudah sampai 10 Hijriah. Setelah itu dia berlanjut. Dia bilang, "Wasahibtu Abu Bakar." Dan saya menemani Abu Bakar. Kan setelah Nabi yang berkuasa siapa? Sebagai khalifah, Abu Bakar. Dia bilang, saya menemani Abu Bakar. Abu Bakar berkuasa sekitar berapa? 2 tahun. Beliau secara tepatnya 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 3 bulan 9 hari. Abu Bakar berkuasa. Menjadi khalifah, setelah itu beliau wafat di umur 63 tahun. Sama dengan Nabi SAW. Usianya. Jadi di 2 tahun 3 bulan 9 hari ini,
Kata Ibnu Umar, Abu Bakar falam yazid ala rok'ataini. Tidak pernah dia tambah di atas 2 rakaat kalau safar. Hatta qabadahullah. Sama, sampai Allah mewafatkannya. Sampai Allah mewafatkannya. Ini di saatnya berpuasa. 2 tahun, 6 bulan, berapa hari? Berapa? 9 hari. Iya, tidak pernah tambah. Iya, tidak pernah tambah. Terus setelah itu dia bilang, wasahib itu Umar. Bapaknya sendiri dia, teman. Karena setelah Abu Bakar meninggal, maka yang menjadi khalifah siapa? Umar ibn Khattab, karena ditunjuk oleh Abu Bakar. Dia bilang, wasahib itu Umar. Setelah itu lagi saya temani Umar. Bapaknya. Umar bapaknya, Abdullah. Iya, saya temani Umar. Umar berpuasa berapa? 10 tahun. Begitu. Umar berpuasa 10 tahun. Tepatnya 10 tahun 6 bulan 3 hari. 10 tahun 6 bulan 3 hari Umar menjadi khalifah. Iya, 10 tahun 6 bulan 3 hari. Jadi dia menemani Umar selama itu di safar. Apa dia bilang? Falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahullah. Maka beliau tidak pernah menambah di atas 2 rakaat sampai Allah wafatkan. Lihat orang terbaik. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Setelah itu lagi, kan di Madinah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali baru pindah ke pemimpinan kaum muslimin ke Kufah. Iya, keluar dari Madinah. Setelah itu dia bilang, "Tsumma sahibtu Utsman." Setelah itu saya dampingi lagi Utsman. Karena setelah meninggalnya Umar di usia yang sama, dan Umar juga usianya sama dari Nabi, 63 meninggal. Maka digantikan oleh Utsman karena ditunjuk oleh sahabat-sahabat yang dinyatakan oleh Nabi penghuni surga. Dewan suronya. Dia bilang, saya menemani lagi Utsman. Kalau Utsman berpuasa berapa? Dia 12 tahun, kecuali 12 hari. Jadi sisa 12 hari, genap 12 tahun. Kalau Utsman. Sisa 12 hari, genap 12 tahun. Dia berpuasa, menjadi khalifah. Dia paling panjang. Yang menjadi khalifah terpanjang adalah Utsman. 12 tahun, kecuali 12 hari. Karena kalau Ali hanya 4 tahun 9 bulan. Kalau Ali radhiyallahu ta'ala 4 tahun 9 bulan. Utsman paling panjang. Nah, dia bilang, "Tsumma sahibtu Utsman." Saya menemani Utsman lagi setelah Umar. Falam yazid ala rakaataini. Maka beliau tidak menambah di atas 2 rakaat hatta qabadahullah, sampai Allah wafatkan. Jadi sama semuanya, ini 3 khalifah. 3 khalifah. Dan belum membaca ayat. Wa qad qala Allah, dan Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah untuk kalian suri teladan yang baik. Nah, ini kita ikuti. Kalau kita safar, kita ambil ini keringanan. Masa saudara? Sedikit lagi. Udah nih. Tidak diringankan ini saudara. Ini saja sholat diringankan. Sedikit lagi. Baru 1. Sedikit lagi, nah. Sedikit saya habiskan. Terus, aduh enggak bisa ya. Kayaknya akan habis. Kita akhirkan. Alhamdulillah. Kayaknya sudah bisa cepat. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu insya Allah. Kita ambil di pertemuan akan datang lagi. Kita lihat pertanyaan. Sini katanya, apa hukum mengantar atau menjemput sekolah non-muslim? Kalau kita bisa menghindar, lebih aman, kan tidak meragukan. Lebih aman karena tidak meragukan. Iya. Daripada kita ragu,
Ya, walaupun secara muamalah enggak apa-apa orang bermuamalah dengan non muslim. Ya, secara muamalah. Ya, seperti pergi sekolah itu tidak masuk dalam peribadatannya. Tidak masuk dalam peribadatannya kecuali pergi antar ke tempat ibadahnya. Ini yang masalah. Adapun ke sekolah bisa saja dia tidak belajar. Dia belajarnya ilmu yang lain. Ini masih ada pertimbangan lain. Tapi siapa yang mau keluar dari hal yang meragukan, itu lebih bagus. Karena Nabi bersabda, "Da ma yaribu ila ma la yaribu." Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Sini dia bilang bismillah. Apa Ustaz mau nanya? Istri saya kan mau urus SIM kendaraan. Cuman istri saya mau difoto. Lepas cadarnya. Apakah boleh Ustaz? Boleh, minta saya perempuan yang foto. Insya Allah mereka mengerti. Mereka mengerti. Dan Allah akan mudah. Jangan kita bilang sulit sekali nanti harus laki-laki, tidak. Di sana juga pekerja banyak perempuan. Dan itu yang kita alami. Banyak. Kayak kemarin saya baru-baru dampingi Syekh Bilal foto perpanjangan izin tinggal. Kan istri pakai cadar. Iya. Sampai di sana orang tahu bahwa ternyata perempuan. Tadi laki-laki semua foto. Pas istrinya Syekh, orang tahu. Oh, enggak bisa kayak laki-laki nih. Oh iya Pak, kalau ada. Jadi dia langsung. Ya, maksudnya intinya adalah Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya kita memang pengen ini menjaga syariat, menjaga istri, maka Allah akan menjaga istri kita. Dengan cara Allah akan mudahkan seperti itu. Dengan cara Allah akan mudahkan. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Pak, boleh perempuan yang foto? Insya Allah itu boleh. Allah akan memudahkan. Allah akan mudahkan. Jadi jangan dulu tanya ini apa hukum di foto, buka cadar. Nah, iya, nanti kita akan dimudahkan di sana. Akan dimudahkan di sana. Ke sana dulu, bicarakan dulu, ya. Baru nanti kalau memang tidak ada, tidak bisa sama sekali dan itu aturannya dan kita memang butuh ini, tidak apa-apa, itu kebutuhan namanya. Itu namanya kebutuhan. Dan al-hajah bimanzilati darurah. Kalau kita sudah butuh berarti sama dengan darurah. Kalau tidak bisa sama sekali apa. Itu nanti wallahu alam. Apakah sholat safar tetapi sholat seperti biasa juga rakaatnya dikurangi? Apakah sholat safar tapi sholat seperti biasa juga rakaatnya dikurangi? Apa maksudnya ini? Saya tidak paham. Apakah sholat safar tetapi sholat seperti biasa juga rakaatnya dikurangi? Maksudnya gimana ini? Jumlah rakaatnya dikurangi. Oh, sholat tetap di waktunya? Enggak. Kan kalau saat safar kita jamak qasar. Jamannya boleh takdim, boleh takhir. Boleh kita dahulu kedepankan asar ke waktu duhur. Maksudnya setelah sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Dan boleh takhir. Boleh takhir. Kalau memang safarnya enggak bisa berhenti, boleh diakhirkan. Duhurnya ke waktu asar. Nanti lakukan dengan duhur 2 rakaat. Salam baru asar 2 rakaat. Dan sholat seperti biasa, cuma dikurangi rakaatnya. Kita tetap baca Al-Fatihah, semua tetap dilakukan. Ya, semua tetap dilakukan. Yang tidak ada adalah, yang berubah adalah tidak sholat sunnah rawatib. Orang yang safar tidak sholat sunnah antara 2 sholat. Ya, Nabi SAW pernah sholat di Mina, dikatakan oleh para sahabat, walam yusabbih bainahuma. Belum tidak sholat sunnah antara jamaknya. Apakah safar harus sholat jamaah?
dan bagaimana cara sholat jamaahnya. Tidak wajib berjamaah bagi musafir. Tapi kalau dia sholat berjamaah, bagus. Alhamdulillah. Cara berjamaahnya seperti biasa, cuman dia jamak kosor. Cuman dia jamak kosor juga seperti yang dilakukan. Kecuali tadi yang kita bilang kalau dia ikut kepada mukim. Bolehkah menyimpan Al-Quran di bawah sadel motor supaya memudahkan saya membawanya ketika ingin kemana-mana? Iya, boleh kalau dibutuhkan dan tidak ada tempat lain untuk menyimpan. Iya, karena kita simpan di situ bukan untuk menghinakan, tapi untuk menjaga Al-Quran. Tapi untuk menjaga Al-Quran. Saya seorang pegawai di kedai makanan. Yang dimana ketika sudah waktunya sholat, sudah waktunya untuk tutup, kedainya akan saya tutup. Habis atau tidaknya makanan dijual di kedai tersebut. Jika tidak habis, sisa makanan diserahkan kepada saya. Bolehkah saya bagikan ke orang lain atau saya bawa pulang? Kalau sudah dikasih. Gimana? Ikan sudah dikasih. Yang tidak boleh itu orangnya tidak kasih, tidak boleh. Tapi kalau orang yang sudah serahkan, kasih kita, boleh. Boleh kita makan, boleh kita sedekah. Boleh. Terus ini jika saya memutuskan untuk bawa pulang makanan tersebut, dan di sela-sela saya beres-beres untuk menutup kedai, ada orang yang membeli makanan yang ingin saya bawa pulang. Tadi, apakah hasil penjualan dari makanan tersebut menjadi hak saya, atau tetap menjadi hak pemilik kedai Ustaz? Tetap hak pemilik. Kan kita disuruh bawa pulang, bukan disuruh jual. Iya. Kalau dijual berarti punyanya hak pemilik. Punyanya pemilik. Iya. Sini katanya, apa hukumnya meminta atau menjalankan sumbangan kepada tetangga untuk kepada keluarga jenazah yang kurang mampu? Tidak apa-apa. Boleh. Nabi menganjurkan untuk membantu keluarga yang ditimpa musibah meninggal. Seperti Nabi bilang waktu meninggal Ja'far. Ya, kata Nabi kepada Aisyah keluarganya, isna'u li ali Ja'far to'aman. Iya. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, makanan. Boleh seorang saling membantu. Kalau ada tetangganya timpa musibah, boleh dibantu. Dan dianjurkan. Dianjurkan untuk dibantu. Dan itu memang yang sunnahnya. Bukan kita pergi ke sana cari makan enak. Bukan. Sunnahnya memang seperti itu. Iya, kita bawa apa yang kita punya. Haruskah adzan atau iqamah kalau di dalam jamak qashar karena safar? Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus adzan, tidak harus iqamah. Sunnah. Adzan kalau belum adzan. Dan sunnah iqamah antara dua sholat. Antara dua sholat. Kalau kita melakukannya secara berjamaah. Adapun kalau sendiri, tidak apa-apa kita langsung saja. Tidak apa-apa kita langsung saja sholat. Alhamdulillah. Masih ada? Silakan Pak. Dijelaskan batasan-batasan tentang sholat jamak qashar dalam perjalanan. Apakah ada batas waktunya? Misalkan kita perjalanan nginap 2 hari. Apakah dalam 2 hari itu boleh di jamak qashar? Baik, itu tadi yang mau saya baca Pak. Itu tadi itu kelanjutannya. Iya. Apakah ini jamak qashar ada waktunya atau tidak? Yang boleh kita jamak qashar saat kita safar. Kita sudah turun daerah itu, ya, sampai kapan kita jamak qashar? Ini belum. Akhirkan tadi, karena kalau tidak saya buka kembali ini buku, teman saya tidak izinkan. Iya. Masya Allah banyak pertanyaan tak? Begitu Pak ya? Jadi mohon maaf ini diakhirkan. Kami sering safar naik kapal laut. Karena ombak kencang kami tidak dapat sholat duhur dan asar. Alhamdulillah kami tiba masuk waktu maghrib. Bagaimana cara menjamak sholat?
Ini maksudnya ini embak kencang. Iya, enggak bisa sholat. Kan sholat itu bisa. Kalau enggak bisa berdiri, duduk. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Kan begitu. Kan dilakukan sesuai apa? Kemampuan. Enggak boleh kita menunda sholat sampai keluar waktu. Enggak boleh. Jadi kalau kita di kapal, ombak. Ya kan? Maka kita enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring saja. Berbaring saja. Enggak bisa berbaring, enggak bisa sujud, enggak bisa ruku. Berbaring, isyarat saja. Sudah kita sampaikan sebelumnya. Orang yang punya udzur. Jadi enggak boleh kita akhirkan sampai keluar waktu. Enggak boleh. Enggak dibolehkan hal tersebut. Tapi kalau memang sudah terjadi, ini kita kodok. Kita kodok. Kecuali misalnya kapalnya mau tenggelam. Nah, sibuk kita mengeluarkan airnya. Itu diringankan. Seperti Nabi SAW saat perang Kondak. Karena musuh tiba-tiba menyerang. Ya, mengepung Madinah. Maka Nabi SAW menggali Kondak. Menggali parit di sekitar Madinah. Ya, belum sibuk mengejar penggalian itu. Karena akan segera datang musuh. Musyrikin menyerang. Belum sampai luput sholat asar. Luput sholat asar sampai maghrib. Setelah itu belum kodok. Nah, ini namanya ada darurat. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Adapun masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Wallahualam. Silakan. Kalau misalnya kita sudah di tempat safar, terus kita niatkan untuk mengakhirkan jam kasar, terus saat kita masuk di masjid kita mendapat jamaah sholat asar di rakaat pertama itu bagaimana? Ini juga sebenarnya nanti itu Pak. Iya. Maka ini masalah karena belum tuntas ini. Kita bertanya, dah sabar Kipati. Insyaallah. Jadi masalah ini saya tidak bisa buka buku. Alhamdulillah. Pertanyaan saya ini berdua, saya akan selesaikan ini buku. Tapi sudah tidak bisa. Sabar Pak Di. Hadir jadi langit nanti. Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang juga sebenarnya saya lagi tulis buku tentang safar, Jumat sama Id. Tapi masih susah diselesaikan. Banyak kesibukan. Ada lagi? Silakan. Jalannya biasa Kita sudah sampai tujuan. Sabar Kipana. Ada jadi buku. Sama Ki. Ini maksudnya pertanyaan itu apakah kalau sudah sampai di tempat tujuan masih boleh saja jamak qashar? Itu intinya kan Pak. Sabar Pak. Iya. Sabar Pak tak? Sabar. Iya, saya tahu maksudnya. Tapi teruskan ya Pak. Ya? Apa? Puasa. Kenapa? Kapan kita safar, maka boleh kita tidak puasa. Kan itu Biblia yang Pak. Kalau kita safar, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Bukan wajib tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Artinya apa? Boleh berpuasa. Boleh. Dah? Ada lagi? Silakan. Habis? Cukup katanya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nanti insya Allah di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.